Assalamualaikum, sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Qabil dan Habil adalah dua putera keturunan Nabi Adam dan Hawa, meskipun berasal dari ayah dan ibu yang sama. Keduanya berbeda, terutama dalam kesalehan kepada Allah. Kisah keduanya tercatat dalam Al-Quran dan dikenal sebagai kasus pembunuhan pertama yang terjadi di bumi. Namun, apa alasan Qabil merenggut nyawa adiknya sendiri? Jika membahas anak Nabi Adam, banyak riwayat yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak. Riwayat lain bahkan mencatat bahwa keduanya memiliki 240 anak. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, ada anak Nabi Adam yang namanya memang tercatat dalam Al-Quran. Mereka adalah Qabil dan Habil. Satu riwayat mengisahkan bahwa Qabil dan saudari kembarnya Iklimah, kemudian Habil dan saudara kembarnya Labuda. Allah kemudian memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan putra-putrinya tersebut. Namun, konflik malah terjadi karena perseteruan tersebut. Pernikahan Qabil dan Habil dengan masing-masing saudara perempuan mereka. Dalam hal ini, Qabil akan menikah dengan saudari kembar Habil yakni Labuda, dan Habil akan menikahi Iklimah. Terkait perjodohan tersebut, Qabil tidak bisa menerimanya. Ia lebih ingin bersama saudari kembarnya sendiri karena parasnya yang lebih rupawan dari Labuda. Bahkan tatkala menolak permintaannya, Qabil tak segan mengutarakan kata-kata yang tidak pantas kepada ayahnya. Saya lebih berhak untuk Iklimah dan Habil lebih berhak dengan saudari kandungnya. Ketentuan ini sebenarnya bukan dari Allah, melainkan hanya akal-akalan Imo Adam saja. Nabi Adam sangat bingung menyikapi hal tersebut, sekalipun hal tersebut merupakan ketentuan dari Allah. Di saat yang sama, ia juga tak ingin bertindak dengan cara memaksa anak-anaknya agar menerima pasangan masing-masing. Akhirnya sebagai jalan tengah, Nabi Adam menyuruh anak-anaknya berkorban. Nabi Adam berkata, lakukanlah dengan korban siapa saja yang korbannya diterima oleh Allah. Dia berhak mendapatkan yang lebih baik, Iklimah. Setelah diperintahkan oleh sang ayah untuk melakukan kurban, Qabil dan Habil setuju untuk melakukannya. Praktik kurban Qabil dan Habil ini pun menjadi yang pertama yang dilakukan oleh manusia. Pada hari yang ditentukan, Qabil dan Habil pun mempersiapkan persembahan kurban mereka. Qabil yang seorang petani pun mempersembahkan hasil buminya, sedangkan Habil mengorbankan kambing. Namun kurban yang mereka sembahkan berbeda satu sama lain. Syekh Wahab Az-Zuhili menceritakan bahwa Qabil memilih hasil panennya yang paling jelek sebagai kurban persembahan. Bahkan saat hendak mempersembahkannya, si putra sulung masih sempat mengambil dan memakan hasil panen yang terlihat bagus. Lain halnya dengan Habil, ia memilih jadzah saminah, anak hewan ternak, dengan sangat hati-hati. Dirinya memastikan hewan ternak yang dipilihnya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ia bahkan sempat khawatir jika masih ada kambing lain yang lebih baik daripada yang sudah ia pilih. Setelah kurban dari keduanya telah dipersembahkan, Nabi Adam pun berdoa kepada Allah untuk memilih pengorbanan siapa yang hendak ia terima. Syekh Fakhruddin Al-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib mengungkapkan bahwa korban yang ia terima akan disambar api dari langit
Mayoritas ahli tafsir pun berpendapat demikian. Di antara persembahan yang ada, api dari langit pun menyambar kurban anak kambing dari Habil. Allah menerima persembahan dari putra kedua Nabi Adam tersebut karena dirinya melaksanakan praktik kurban dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, tidak seperti Qabil yang memberikan hasil panen paling buruknya, seolah meremehkan perintah kurban dari sang ayah. Lagi-lagi Qabil tidak terima dengan ketetapan Allah. Ia merasa iri karena kurban adiknya yang diterima oleh Allah. Dalam amarahnya, Qabil mengancam akan membunuh adiknya sendiri. Apakah engkau akan berjalan dengan bangga di bumi ini dan orang-orang akan mengira bahwa engkau lebih baik dari diriku? Sungguh aku akan membunuhmu. Habil lantas membalas, kenapa engkau membunuhku? Sedangkan tidak ada yang salah bagiku ketika Allah menerima kurbanku. Sungguh, Allah MENERIPMA, korban dari orang-orang yang bertakwa. Terkait peristiwa pembunuhan Habil oleh Qabil, ada riwayat yang menyebutkan itu tidak terjadi tepat. Dilangsungkannya proses persembahan kurban. Qabil baru akan mulai membunuh adiknya saat Nabi Adam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Perginya sang ayah lantas dimanfaatkan Qabil untuk mengeksekusi rencana jahatnya. Satu riwayat menyebutkan Qabil menghabisi nyawa Habil dengan melemparkan batu ke kepala adiknya saat tertidur. Riwayat lain mencatat Habil mati di tangan Qabil dengan cara dicekik dan digigit. Meninggalnya Qabil lantaran perbuatan kakaknya sendiri karena kasus pembunuhan pertama yang terjadi di bumi. Beberapa ulama menyebutkan lokasi pembunuhan Habil berada di sebuah gua bernama Gua di Am yang berada di kawasan pegunungan Qosyun, wilayah utara Damaskus. Setelah berhasil merenggut nyawa saudaranya, Qabil tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan tubuh Habil. Jasad adiknya lantas terus ia gotong selama kurang lebih 1 tahun hingga akhirnya Allah mendatangkan 2 gagak kedua burung tersebut bertarung hingga salah satu dari keduanya mati. Burung gagak yang masih hidup pun mengais tanah sampai terbentuk lubang. Ke dalam lubang tersebut ia kubur gagak yang sudah mati. Dari situ Qabil pun belajar tentang cara mengubur jenazah adiknya. Mendengar kabar bahwa salah satu putranya telah meninggal, Nabi Adam pun bersedih. Namun Allah menghapus laranya dengan menganugerahkan dengan seorang putra yang lahir tanpa saudara kembar yang bernama Sits, yang artinya karunia dari Allah. Dikisahkan Sits lahir sebagai pengganti Habil dan memiliki akhlak yang baik layaknya Habil pula. Kelak ia akan diutus oleh Allah sebagai nabi kedua menggantikan Nabi Adam, seperti yang kita ketahui dari penjelasan sebelumnya. Qabil adalah manusia pertama yang membunuh sesamanya dirinya secara tidak langsung, mempelopori adanya perbuatan tersebut. Alhasil, bagi setiap kejahatan yang terjadi karena pembunuhan di muka bumi ini, maka dosanya akan ditanggung oleh putra sulung Nabi Adam tersebut. Rasulullah bersabda, tidaklah setiap jiwa yang dibunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali ikut menanggung dosa pembunuhan tersebut, karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan tersebut. Begitulah kisah Qabil dan Habil. Terima kasih. Wassalamualaikum.